jelas yang sekarang aja itu apa itu harga-harga saja nggak terkendali ya. Apa itu presiden harusnya memanggil 8 naga itu yang menguasai pasar pasar minyak makan, itu kan disebut 8 naga ya. Saya ingin mengatakan bahwa kalau aspek ekonominya tadi yang diberikan pengantar oleh Kang Fadil itu, saya kira posisi Indonesia itu makin sulit, saya kira ya. Jelas yang sekarang aja itu apa itu harga-harga saja nggak terkendali ya. Mulai dari harga minyak makan sampai kedelai, nggak ada tahu, nggak ada tempe. Udah berapa hari saya nggak makan tahu, nggak makan tempe ini. Nggak tahu di rumahnya Mbak Dina ini ada tahu tempe nggak? Di tempat saya udah nggak ada itu. Belum lagi daging juga udah naik, sampai kemudian daging sapi itu mogok juga mulai dari hari ini sampai tanggal 1 Maret kalau nggak salah itu mogok ya. Padahal puasa ini masih sekitar sebulanan lagi, tanggal 2 April kalau menurut Muhammadiyah mulai puasa itu ya. Tetapi sudah melejit ke sana sini, dan saya kira nggak ada langkah yang langkah yang mencerminkan sense of crisis dari pemerintah ya. Saya nggak melihat, misalnya kalau saya sih mengusulkan sederhananya, kalau cuma Menteri Perdagangan keliling-keliling gitu ya, infeksi atau meluncurkan pasar murah, itu tidak akan efektif ya menurut saya. Kalau saya berpikir presiden harusnya memanggil 8 naga itu yang menguasai pasar minyak makan, itu kan disebut 8 naga ya kan. Itu yang menguasai, jadi itu yang harus dipanggil harusnya ya. Tapi saya nggak melihat reaksi Presiden Jokowi sejauh ini, belum saya lihat. Presiden Jokowi lebih sibuk mengawasi, melihat vaksinasi booster untuk lansia gitu kan, di mana-mana, kemana-mana saya lihat seperti itu, lebih ke sana perhatiannya. Sementara langkah-langkah yang dramatis ya, yang mencerminkan sense of urgency gitu, saya nggak melihat. Yang saya lihat ya cuma Menteri Perdagangannya keliling-keliling ke mana-mana gitu kan, membagi-bagi harga, membagi-bagi apa yang disebut sebagai minyak makan murah ya. Kemudian yang sibuk juga polisi lokal mencari-cari tempat penimbunan minyak mentah ya itu, tapi itu nggak akan menyelesaikan masalah ya. Saya jadi ingat tuh sama Pak Harto ya, Presiden Soeharto, kalau sudah begitu dia panggil semua itu yang istilahnya itu kartelnya dipanggil oleh Pak Harto, kartelnya itu dipanggil sehingga nggak berkutik gitu ya kan. Ini kan nggak dibiarkan aja gitu. Jadi, dan saya kira karena perang serbuan Rusia ke Ukraina ini jelas akan membuat Indonesia makin sulit ya. Indonesia itu kebutuhan BBM-nya per hari itu sekitar 1.400.000.000 ya kan barel, sementara yang produksi dalam negeri cuma dari dulu 700 saja, 700.000. Lifting minyak itu nggak pernah berhasil ya. Jadi ini masalah. Jadi ini akan membuat pemerintah kita ini akan semakin kedodoran, dan tentu saja yang paling menderita itu rakyat lah ya. Rakyat kalau kayak kita ini, kalau kita mau sebut ya, termasuk golongan kelas menengah lah ya kan, tidak tergantung pada memproduksi tahu atau tempe, kita nggak ada urusan secara ini, terus terang aja ya kan. Tapi yang hidupnya tergantung dari tahu tempe, dari memproduksi tahu tempe, dari kedelai, dan ya jelas kalau dia mogok
berhari-hari nggak ada produksi, ya jelas kehidupannya terganggu ya. Jelas. Jadi ini yang akan membuat masyarakat bawah yang sudah terhimpit oleh COVID-19. Mereka kan terhimpit oleh COVID-19 dan belum ada juga sebetulnya secara efektif upaya pemulihan mereka itu, ya pemulihan ekonomi mereka belum efektif.